Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang tidak pernah diucapkan selamat malam. Malam ini dingin sedingin sikapnya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftah lana biha taysir wa taghliqu anna biha baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. Bijahil basyirin nadiri wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat walaupun anggurnya belum bisa dimakan, hanya bisa dipandang oleh mata. Sabar ya. Qala Allah ta'ala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi wa qala aidan kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal junyi wal atsi. Hadratul Mukarramun Kepala Madrasah Cendekia Mandiri, Hadratul Mukarramun selaku pengasuhan Pondok Pesantren Cendekia Mandiri, para asatidz wal asatidiyah, para asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Cendekia Mandiri, teristimewa Al-Hafidz Al-Mukarram yang telah melantunkan suara emasnya. Kita doakan mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun telah muncul dari Pondok Pesantren Cendekia Mandiri generasi-generasi Quran. Puja yang menjadi penghias rasa hanya milik Azza wa Jalla Sang Pencipta alam semesta, serta puji yang menjadi penghias hati hanya milik Rabbul Izzati yang Maha Suci. Rasa syukur hanya milik Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, yang tak pernah luntur, yang Maha Kasih Sayang, yang sayangnya takkan pernah terbilang, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa memperingati hari yang begitu bersejarah, yaitu hari nuzul, malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Satu tanda kita diberikan nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita juga telah melaksanakan sholat tarawih
tarawih yang keberapa malam tadi? 17. Cinta itu seperti sholat tarawih, bukan tentang siapa yang datang lebih awal, tetapi tentang siapa yang bertahan hingga akhir. Hadirin as'adakumullah. Salawat dan salam hanya milik Nabi yang agung, Nabi yang jauh di mata namun dekat di hati, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di hari kiamat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada tabi'in asbab tabi'in dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang merindukan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita hatamkan kemarin malam, menjadi syafaat juga kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti halnya konsep Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati, maka Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang. Kepada siapa Al-Quran akan datang? Kepada siapa Al-Quran akan memberikan pertolongan? Li ashabihi, bagi orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, itu hanya buat yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang pencinta Al-Quran. Satu tanda kita cinta kepada Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran. Kita cinta kepada Nabi, kita sering membaca sholawat kepada Nabi. Bahkan lewat konsep hadis mengatakan, man ahabba syai'an faqad aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering, maka akan banyak menyebutnya. Betul. Contoh, kita cinta kepada seseorang, dimanapun namanya akan selalu disebut. Jangankan melihat orangnya, melihat sendalnya pun sudah bahagia. Anas tadi ngantuk, sabar kali, itu belum bisa dimakan ya. Sok ngambil aja satu kalau nggak tahan. Kasihan. Tadi makannya antara satu, kebanyakan melihat itu risol. Saya perhatikan nggak pernah melihat ke sini, lihat risol mau risol sama anggur. Sabar ya, nah, sabar ya. Jangan banyak makan, nanti kebanyakan makan itu nanti tidur mulu. Hadirin wa hadirat astagfirullah. Di malam nuzulul Quran, syukur kita kepada Allah. Ada anggur, ada jeruk. Mudah-mudahan ini sedekahnya diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu sedekah fisabilillah. Pertama fisabilillah, yang kedua sedekahnya di bulan suci, Ramadan. Betapa hebatnya sedekah fisabilillah. Pengen tahu kehebatan sedekah fisabilillah? Ketika dibandingkan dengan sedekah yang lain, ketika Allah menciptakan bumi ini goyang, tidak tenang. Goyang, yang pasti bukan goyang dompet ya. Goyang ini bumi tidak tenang. Maka Allah menciptakanlah gunung. Apa? Gunung. Makanya wajar ketika dimanapun ada gunung, di daerah manapun ada yang namanya gunung. Ternyata gunung itu adalah pakunya bahkan kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Adakah yang lebih hebat daripada gunung? Saking takjubnya malaikat bertanya kepada Allah,
ada kata Allah. Apa? Yaitu besi. Setinggi apapun gunung, sekuat apapun batu, sekuat apapun tanah, pasti akan kalah sama yang namanya besi. Dosa kan terbuat dari besi, betul kan? Setinggi apapun gunung pasti akan hancur sama dosa, meleleh. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, apakah ada yang lebih kuat daripada besi? Kemudian Allah menjawab, ada, yaitu api. Betul. Sekuat apapun besi, sehebat apapun besi, pasti akan meleleh dengan yang namanya api. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada api? Kemudian Allah menjawab, ada, yaitu air. Sebesar apapun api pasti akan padam sama air, kalah sama air. Betul. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada api? Air. Air dong. Air. Ini sebenarnya pengen dikasih air, ngomong air juga kode ini. Sekalian kopinya dengan enak, kalian tinggal melihatin saya capek ngomong. Alhamdulillah, kita doakan Bapak Kepala Madrasah, mudah-mudahan ditambah rezekinya, ditambah istrinya. Di antara doa yang paling diijabah adalah doa istri. Pak Kepala dengar ini. Di antara doa yang paling diijabah adalah doa istri. Satu kali istri berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kali istri berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga kali istri berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen banyak doa yang dikabul, perbanyaklah istighfar. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada air? Kemudian Allah menjawab, ada, yaitu apa? Angin. Angin. Betul. Angin. Ombak berasal dari angin. Hujan pun berasal dari angin. Angin. Angin bahkan bisa mengisi ruang-ruang. Angin bisa mengisi ruang apa? Ruang hati. Angin. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin? Allah menjawab, ada, yaitu anak Adam, anak si Adam, yaitu anak Adam, hamba kita ini sebagai anak Adam. Anak Adam ini disebutnya sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Ada, yaitu anak Adam yang bersedekah fisabilillah. Sedekah fisabilillah begitu hebat pahalanya, begitu besar ganjarannya, sehingga lebih hebat daripada yang tadi diceritakan. Apalagi sekarang nih malam nuzulul Quran, bulan suci Ramadan, satu kebaikan dibalas dengan 1000 kebaikan. Mudah-mudahan sedekahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Awalnya ini yang isi acara sebenarnya bukan saya, mau dari luar, berhubung berhebeng ya si Kukut, akhirnya Kori si Kukut, yang barusan si Kukut, yang ceramah si Kukut, mudah-mudahan si Kukut nggak bisa dihutang, iya bisa dihutang. RAB nggak turun, nanti ketika turun itulah kelebihan daripada si Kukutnya. Nggak apa-apa, tadi barusan jam 8 ada WA, Ustaz nanti malam ngisi acara nuzul Quran ya. Siapa? Nggak apa-apa, yang penting saya dapat amal. Amplop lagi.
saya dapat amplop. Enggak apa-apa, saya enggak butuh amplop. Yang penting sama yang hadir saya dikasih dulu duit. Yang penting udah dari sini diberi berkah, diberkahkan hidupnya. Mentang-mentang ini makanan belum bisa dimakan, yang pikirannya berkahmu. Sabar nanti, ya. Hadirin wa hadirat as'adakumullah. Malam nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan turunnya Al-Quran pada malam 25 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan turunnya Al-Quran pada malam 27 Ramadan. Berbagai macam versi. Malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Karena arti daripada nuzul itu adalah turun. Diambil dari isim masdar nazala yanzilu nuzulan. Nuzul Quran berarti malam turunnya Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah dari segi bahasa, yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'ah, yang mana artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu bacaan, bukan hiasan dinding atau bukan hiasan sunduk, ya. Tahu sunduk? Al-Quran ditaruh di sunduk. Pas ada yang meninggal nyari Al-Quran gak ketemu, ternyata Al-Qurannya ditaruhnya di sunduk, lupa. Bacaan qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'ah itu dari segi etimologi, dari segi lugah. Sedangkan dari segi syar'i atau istilah atau terminologi adalah Al-Quran huwa munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi yang merupakan beribadah ketika kita membacanya, yang merupakan ibadah ketika kita membaca Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca anak-anak. Alhamdulillah kita sudah hatam 37. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia secara sekaligus, secara keseluruhan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia seluruhnya. Tapi dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran merespon berbagai kejadian. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, maka Nabi tidak langsung menjawab. Nabi menunggu wahyu dari malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Makanya di situ ada yang namanya istilah asbabun nuzul. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang ruh, apa ruh? Nabi tidak langsung menjawab, Nabi menunggu wahyu dari malaikat Jibril. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah udah
malam nyebut Allah nanti mending ke sepeda betul mau Allah iya masih 45 ya Allah. Oh yang jelas menyebut Allah ya. Tadi ada terawih yang lain mau amin dia mah amin. Ada lagi si itu siapa si Apian amin. Berkreasi kan ini anak Indonesia. Kita orang sibuk ini mau mundar mandi kamar mandi ada yang mundar kamar mandi. Kalian tinggal satu malam lagi di sini tarawihnya juga. Nanti mau malam Jumat tarawihnya di itu juga tarawih kalian. Saya nggak yakin kalau di rumah tarawih. Muka-mukanya muka kayak gini tidak menyakitkan saya. Ya, Fadil ya, yang rajin. Justru di rumah Fadil harus lebih rajin. Kamu harus lebih rajin. Saya santri cendekia mandiri. Itu harus sering tampil di depan. Yamaha atau kendak. Fadil ya, kita doakan anak-anak kita, Ustaz kita doakan mudah-mudahan yang pertama diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar paham dulu itu, paham dalam pelajaran apapun semua diberikan futuh sehingga kita tidak terlalu capek untuk mendidik anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah berkomentar min asyrati saati ay min alamatil kiamati ayakilal ilmu wa yadharul jahlu. Min asyrati saati ay min alamatil kiamati merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Takut ya Pak mendengar hari kiamat langsung dia mukanya beda. Aimin alamatil kiamati ayakilal ilmu wa yadharul jahlu. Semakin sedikitnya orang yang paham terhadap ilmu agama dan semakin merajalelanya kebodohan. Itu merupakan salah satu tanda daripada semakin dekatnya hari kiamat. Hari kiamat. Ini jalan-jalan dulu ya. Pembahasannya jalan-jalan dulu. Ini kan katanya tadi saya Ustaz sampai jam 1 ya karena mereka bentar lagi pulang kan. Oke, saya siap. Cuma saya kasihan sama anak-anak itu melihatin kue aja nggak dimakan-makan. Iya sambil aja ya. Ada mana? Sambil minum ya, sambil makan anggur apa-apa juga. Hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Tambah es sifat kawihan hari kiamat. Dahsyatnya guncangan pada hari kiamat sehingga ibu-ibu yang sedang menyusui pun dia akan lupa terhadap apa yang dia susui anaknya. Dibaredokan dilepaskan karena dahsyatnya guncangan hari kiamat. Ibu-ibu yang mengandung walaupun belum saatnya melahirkan, baru juga 4 bulan berkocok pas harita,
Kenapa? Karena dahsyatnya guncangan hari kiamat. Manusia bagaikan orang yang mabuk, beler dong, beler jalannya juga kayak gini. Nah, karena dahsyatnya gitu guncangan hari kiamat. Wa ma hum bisukar, padahal dia bukan mabuk, wa ma hum bisukar walakin adzaballahi syadid. Itu karena azab Allah, karena guncangan hari kiamat yang begitu dahsyat. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Jadi Al-Quran turunnya ke bumi. Si Hasbi ngambil minta Ustaz, utamakan dia udah makan pisau. Sabar saja. Beginilah. Cuman bedanya satu, saya sama kalian bedanya satu. Saya minum itu 1000 orang memandang, tuh, ya. Tuh, itulah hebatnya jadi penceramah. Minum 1000 orang memandang. Kalau si Padri yang minum nggak ada yang memandang. Al-Quran turun ke bumi secara berangsur-angsur, turun dari langit bumi atau Baitul Izzah kepada Nabi selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-An'am. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Iqra, bacanya. Nabi menjawab, ma'ana bikuri, apa yang mesti saya baca? Iqra, sampai berapa kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakanmu, yang telah menjadikanmu daripada segumpal darah. Tuh, kita ini dari segumpal darah, betul. Bahkan kita diciptakan dari air yang sangat hina. Apa itu air yang sangat hina? Air mani. Air mani, Pak Bram. Kita diciptakan dari air yang sangat hina. Bayangkan hinanya air mani ketika dikumpulkan satu kompan air mani dengan satu kompan bensin dijual, pasti yang lebih baik duluan adalah air, bukan, adalah bensin. Siapa yang mau beli air mani? Nah, dijual, dimasukkan ke kompan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dikasih tulang belulang. Awalnya adalah air. Air dari mana? Dari saripati tanah. Maka wajar khalaqnal insana min tin, manusia tercipta daripada tanah. Adam pun tercipta dari tanah. Waduh, sejak halaun karena Adam coba dipindahkan karena soleh kan? Iya soleh gitu. Kalau nggak soleh kita ganti aja si kemud. Adam pun tercipta dari tanah. Pertama awal mula penciptaan Nabi Adam. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang awal mula penciptaan Nabi Adam, Nabi tidak langsung begitu menjawab. Nabi menunggu wahyu dari Allah.
Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Warima Allah sifari tadi ya. Kamu udah minum udah. Habis anggurnya udah 3 kamu tadi. Berkah ya sayangku ya, berkah kamu nanti jadi pintar loh. Sering banyak disebut Ustaz namanya Fadli lagi. Arti Fadli apa? Fadalah artinya unggul. Nanti dia akan mendapatkan kelebihan kelak. Dia akan menjadi orang kaya. Kaya apa? Bahkan tadi Ustaz Al-Mukarram telah menyinggung nanti kalian akan bercerita 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, bahkan video yang saya nanti itu akan jadi cerita. Fadli tidur, Fadli nanti ketemu sama nikah. Fadli kamu kan dulu tidur mulu, kok sekarang jadi kiai? Ini berkah disebut mulu sama Ustaz Tamami, sama Ustaz Ridwan, sama Ustaz Asep. Fadli, unggul. Nama Fadli kan padalah unggul. Amin ya Rabbal alamin. Ketemu nanti Fadli sama si Irfan. Fadli bawa anak, Irfan bawa cucu. Kenapa Irfan bawa cucu? Karena dia nikahnya sama janda. Perawan, kata dia gini slogannya, perawan begitu menggoda tapi janda lebih. Iya. Jadi melihat di podcast Anda umum. Ya. Jadi Al-Quran ini banyak banget pembahasan ini. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Ramadan. Ini beres-beres jam 3 ini. Gak apa-apa, kita langsung berbar. Langsung sahur. Gak apa-apa, yang penting dikasih THR semua. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Sebagian berbenar. Lanjut. Masih semangat. Nabi Adam tercipta dari tanah. Ini kembali ke yang tadi, ini harus beres ceritanya. Malaikat Jibril diberikan wahyu oleh Allah. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ambillah sebagian tanah, secangkuk tanah, secangkuk sakepel, bahasa Sundanya sakepel. Ambillah dari 4 penjuru, dari 4 penjuru ini. Kalau aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk ke surga, kata Allah. Dan barang siapa yang, alhamdulillah, kopi ya, masya Allah, luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umuran kita mati tinggal dia sendiri dicentik ya. Nanti ditemani sama Pak Bram. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ambillah tanah dari 4 penjuru. Barang siapa yang taat kepadaku, aku akan memasukkannya ke surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, aku akan memasukkannya ke neraka. Kemudian langsung malaikat Jibril turun ke bumi mengambil tanah. Pas tanah mau diambil sama malaikat Jibril, a'udzu biizzatillah, aku berlindung dan bersumpah dengan nama Allah, aku tidak mau diciptakan khalifah seandainya nanti aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata
kata malaikat, kata bumi, pergilah menghadap kepada Rabbul Izzah, kepada Allah. Malaikat Jibril, ya Allah, aku tidak sanggup mengambil tanah karena dia bersumpah menggunakan nama-Mu. Kemudian Allah memerintahkan lagi malaikat Mikail, sama seperti yang tadi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil. Malaikat apa? Israfil. Sama jawabannya. Yang keempat, Allah memerintahkan malaikat Israfil. Israfil turun ke bumi jemput si Adam. Misalkan turunlah malaikat Israfil ke bumi, mengambil tanah dari 4 penjuru. Sama jawaban tanah, a'udzu biizzatillah, aku berlindung, aku bersumpah demi nama Allah, tidak mau dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian Israfil tetap memaksa, aku tidak akan mendengar omonganmu wahai bumi. Emang bumi bisa ngomong? Bisa ngomong. Ini kalau kedengaran sama kita akan lari loh, sawan. Oh Allah, kamu mau kemana? Oh, langsung si Allah lari. Bumi yang diinjak itu ngomong. Di antara omongan bumi dalam kitab Nasoihul Ibad, ya anak Adam, wahai anak Adam, engkau tertawa di atas punggungku sementara engkau akan menangis di dalam perutku. Itu di antara. Wahai anak Adam, engkau bersenang-senang di atas punggungku sementara engkau akan menderita di dalam perutku. Itu kata bumi ngomong. Kemudian diambillah sama malaikat Israfil, dipaksa sama malaikat Israfil. Israfil siap masang juga. Langsung disetorkan kepada Allah. Ya Allah, inilah tanah yang aku ambil dari 4 penjuru. Makanya wajar umat Nabi Adam, kita sebagai manusia berbeda-beda warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang sawo burung. Hikmahnya dari situ. Ya. Maka dari situlah malaikat Israfil ditugaskan sebagai malaikat pencabut. Ceritanya seperti itu, tidak sembarangan. Itu sama-sama ditugaskan. Hei Jibril, hei Israfil, mana tugas tukang nyambutan nyawa? Untuk itu ada latar belakangnya dulu. Maka dari situlah Israfil ditugaskan sebagai malaikat pencabut nyawa. Hadirin wal hadirat as'adakum. Bulan suci Ramadan, kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang ke depan kita bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Ramadan tidak hanya dijadikan sebagai ajang berbuka dan sahur. Ramadan tidak hanya dijadikan sebagai ajang JJS sama ayam. Tapi Ramadan dijadikan momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi seperti ini, rugi, ini termaktub dalam Duratul Nasib, rugilah ketika bulan Ramadan berlalu tetapi umat manusia belum pernah membaca istighfar, belum pernah meminta ampun kepada Allah. Makanya yuk mempengkerja kurang istighfar kabarnya. Astagfirullah minal khataya
semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berkumpul-kumpulnya lindungilah kami dalam perkara semua. Jagalah kami, ampunilah dosa-dosa kami dengan ampun-Nya ya Allah. Dan dijadi sampai
lil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi